Halo semuanya, perkenalkan nama aku Intan Vranderi, aku merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dengan NP 149. Oke, Kak, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas tentang hak akses atau security matrix. Oke, yang pertama kita langsung aja ke penjelasan dari hak akses atau security matrix. Security matrix adalah fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user apakah bisa create, read, update, delete, atau cuma bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Fungsi dari security matrix adalah mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Selanjutnya, aku akan menggunakan hak akses atau security matrix pada modul e-commerce. Jadi untuk modul e-commerce sendiri itu merupakan modul yang memungkinkan pengguna Odoo untuk membuat suatu website yang memungkinkan mereka menjual katalog secara online. Modul ini terintegrasi dengan modul sales, inventory, dan accounting untuk memudahkan proses transaksi. Ketika melakukan instalasi modul ini, modul website juga akan terinstall. Hal ini disebabkan karena untuk mengakses modul e-commerce, kita perlu mengakses modul website terlebih dahulu. Untuk skenario yang saya pakai, di sini saya menggunakan skenario, itu Aziza merupakan manajer dari e-commerce PT Duta Unggul yang memiliki job desk memantau, mengawasi, dan mengatur dalam pembuatan desain website maupun penjualan dalam website. Selanjutnya, untuk impor usernya, aku pakai 5 user, yaitu ada Aziza, Rudi, Hana, Hanung, dan Roni. Dengan name, login, dan password seperti ini. Seperti pada di layar. Selanjutnya ada security matrix-nya. Di sini ada keterangan untuk si itu adalah create, yaitu R itu read, U adalah update, dan D adalah delete. Jadi untuk role e-commerce manager itu untuk di modul e-commerce dia bisa create, read, update, dan delete. Dan untuk di menu inventory dia hanya bisa create dan read. Di modul accounting dia hanya bisa read. Dan di modul sales, e-commerce manager hanya bisa read. Dan untuk staff e-commerce sendiri, di e-commerce sendiri dia bisa create, read, update, dan delete. Sedangkan di modul inventory, accounting sales, dia tidak bisa melakukan apapun. Dan untuk staff accounting sendiri, dia di modul e-commerce bisa create, di inventory bisa read, dan di accounting dia bisa create dan read. Terus di modul sales itu dia bisa read. Untuk admin sendiri, itu di modul e-commerce, inventory, accounting, dan sale, itu bisa create, read, update, dan delete. Sedangkan untuk staff sale sendiri pada modul e-commerce tidak mempunyai hak apapun, hak akses apapun, dan di modul inventory dan accounting hanya bisa akses read, dan untuk di modul sales hanya bisa create dan read. Seperti itu. Kita lanjut. Dalam aspek-aspek role pada modul e-commerce, dalam produknya membuat website, desain website, membuat katalog, membuat dan mengubah varian produk, membuat dan mengubah produk baru, dan melihat histori semua produk, itu untuk user dan admin itu bisa mengakses hal tersebut seperti itu. Selanjutnya, ini karena untuk ini kita langsung aja ke Odonya. Untuk Odonya sendiri, untuk Odoo-nya sendiri, kita ini pada modul e-commerce, jadi kita harus menginstal aplikasi e-commerce dan website. Jadi yang seperti saya jelaskan lagi, tadi ketika kita sudah menginstal e-commerce, akan otomatis website ini akan terinstall seperti itu teman-teman. Jadi kita langsung lanjut aja untuk ke hak akses atau security matrix-nya. Jadi untuk security matrix-nya itu kita perlu mengaktifkan activate the developer mode. Jadi kita harus mengaktifasi ini terlebih dahulu. Tanda aktivasi the developer mode ini yaitu adalah di sini ada ini kumbang. Jadi itu adalah suatu kita tahu kalau misalnya ternyata developer mode kita sudah aktif seperti itu. Ini bisa dilihat dari kumbang tersebut. Ada lambang kumbang tersebut itu bahwa kalau misalnya developer mode itu sudah aktif seperti itu. Kita ke menu setting tadi, terus di sini ada user and companies. Kita lanjut ke user.
Nah, di sini tuh udah di usernya di sini ada Mark Demo dan misal admin yang merupakan admin dari Odo tersebut. Jadi untuk kita mau membuat baru itu kita harus membuat new. Sorry. Jadi untuk oke. Oke, tadi mohon maaf, tadi ada sedikit kendala. Jadi untuk kita tadi saya sudah buat 5 users yang tadi ada di sini. Jadi saya sudah membuat 5 users ini. Jadi kita tinggal mengimpor saja. Gimana sih cara mengimpor user tersebut dari Excel ke Odoo. Jadi kita bisa import records, terus kita bisa upload file, kita bisa milih file dari file yang ada pada penyimpanan kita. Ini saya sudah buat. Langsung saja di sini ada user Odoo. Dan loading terlebih dahulu. Oke, ini udah muncul. Ini bisa kita tes dulu kalau misalnya emang ada beberapa yang salah. Oke, benar ya teman-teman. Terus kita langsung import aja. Oke, di sini langsung ke import dari Aziza, Hana, Hanum, Rudni, Rudi. Nah, ini udah yang tadi aku import. Dan ini untuk kita bisa, tadi itu Aziza ini sebagai manajer e-commerce. Jadi kita bisa menyeting Aziza ini sebagai manajer e-commerce seperti itu teman-teman. Jadi di sini di user types-nya itu ada internal user, portal dan public. Untuk internal user sendiri itu dapat memiliki akses penuh pada aplikasi Odoo. Sedangkan untuk portal user bisa menjadi pelanggan atau pemasok dengan akses hanya ke dokumen yang relevan. Sedangkan untuk public user hanya dapat mengakses situs website saja seperti itu. Sini ada beberapa penyetingan dari sales, service, accounting, inventory, website, human research, manufacturing, marketing, administrator, dan other. Sini kita bisa mengsetting uh, sesuai dengan role masing-masing seperti itu, sesuai dengan role masing-masing. Jadi di sini kita ini aja ganti karena kita di menu sales ini buka sebagai administrator. Ini karena dia hanya manager e-commerce dan dia tidak bisa mengakses semua yang ada di sini. Jadi seperti ini. Nih, sedangkan kalau misalnya admin itu kita bisa kan ini, sedangkan ke inventory kita cuma bisa create, read, dan update, dan accounting cuma bisa read dan read seperti itu. Jadi kita hapus aja. Jadi untuk websitenya sendiri, karena kita ini sebagai manajer ini, kita bisa menulis sebagai editor dan desainer seperti itu untuk websitenya sendiri. Oke, terus untuk ininya, contact creation-nya kita hapus saja. Ini kita bisa langsung men-save aja. Di sini juga ada kayak preference, ada account security dan lain sebagainya. Access right-nya. Terus setelah itu kita ubah semuanya. Kita ubah semuanya sebagai misal ini Hana ini sebagai karyawannya saja seperti itu. Dan untuk websitenya dia sebagai restricted editor saja seperti itu. Dari ininya contact creation-nya kita bisa hapus saja. Terus kita save. Oke.
Itu untuk menu pada tab user seperti itu teman-teman. Kita langsung lanjut aja kepada groups. Untuk grup sendiri ini kita udah buat ya. Kita bisa search aja di sini. Jadi di sini tuh sesuai dengan role masing-masing gitu. Di sini ada administrator, ada technical, project, sales, manufacturing, inventory, employees, survey, dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai role-role mereka sendiri, seperti itu. Tadi kita buat ada dua, coba kita cek. Ini ada editor dan designer. Di sini udah langsung masuk ya teman-teman. Di sini ada Aziza, Hanum, Roni, Rudi, atau aku buat sebagai editor dan desainer seperti itu. Dan tadi aku juga buat sebagai nih restricted editor. Nah, di sini udah langsung muncul semuanya karena Hanum, Aziza dan lain sebagainya ini udah masuk langsung gitu loh. Kalau misalnya kalian tadi langsung masukin ke sesuai dengan yang tadi sales dan lain sebagainya, itu akan langsung masuk ke grup tersebut gitu. Seperti itu teman-teman. Mungkin jadi kalian kalau misalnya mau masukin sesuatu kayak yang tadi pada ini di bagian users, di sini kita misal admin, di sini dia sebagai admin, jadi dia di bagian sales, invoicing, manufacturing, marketing, administrasi, service, inventory, website, human research, dan other dan lain sebagainya, itu akan masuk karena di sini dia sebagai admin seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa yang tadi aku udah lakuin itu, jadi kalian bisa menyeting dia tuh mempunyai akses apa aja seperti itu teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.